Soal ujian seleksi asisten ombudsman tahun 2024. Tema materi, pengetahuan sejarah ombudsman. Sumber, Ombudsman Republik Indonesia 2024. 1. Di negara mana ombudsman pertama kali lahir? A. Inggris. B. Prancis. C. Swedia. D. Jerman. E. Belanda. Jawaban, C. Swedia. Penjelasan, berdasarkan halaman website Ombudsman menyatakan bahwa Ombudsman pertama kali lahir di Swedia pada tahun 1809. 2. Apa latar belakang pembentukan Ombudsman di Swedia? A. Revolusi industri. B. Perang dunia. C. Kekuasaan kerajaan yang absolut. D. Krisis ekonomi. E. Reformasi agama. Jawaban, C. Kekuasaan kerajaan yang absolut. Penjelasan, berdasarkan halaman website Ombudsman menjelaskan bahwa pembentukan Ombudsman di Swedia dilatar belakangi kekuasaan kerajaan yang absolut, sehingga masyarakat menghendaki perubahan signifikan. 3. Pada masa pemerintahan siapa konsep muhtasib dikenal? A. Dinasti Sin. B. Kekaisaran Romawi. C. Khalifah Umar bin Khattab. D. Kerajaan Swedia. E. Pemerintahan Indonesia modern. Jawaban, C. Khalifah Umar bin Khattab. Penjelasan, berdasarkan halaman website Ombudsman menyebutkan bahwa pada masa Khalifah Umar bin Khattab, 634–644 M, di Baghdad dikenal istilah muhtasib. 4. Kapan keputusan Presiden tentang pembentukan Komisi Ombudsman Nasional di Indonesia dikeluarkan? A. Tahun 1998. B. Tahun 1999. C. Tahun 2000. D. Tahun 2001. E. Tahun 2002. Jawaban, C. Tahun 2000. Penjelasan, berdasarkan halaman website Ombudsman menyatakan bahwa Komisi Ombudsman Nasional dibentuk melalui Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 2000. 5. Undang-undang nomor berapa yang mengatur tentang pelayanan publik? A. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2009. B. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009. C. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009. D. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2009. E. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009. Jawaban, C. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009. Penjelasan, berdasarkan halaman website Ombudsman menyebutkan bahwa Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 adalah tentang pelayanan publik. 6. Apa status Ombudsman Republik Indonesia menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008? A. Lembaga swadaya masyarakat. B. Lembaga negara. C. Komisi negara. D. Badan usaha milik negara. E. Lembaga pemerintah non-kementerian. Jawaban, B. Lembaga negara. Penjelasan, berdasarkan halaman website Ombudsman menyatakan bahwa Ombudsman Republik Indonesia adalah lembaga negara yang mempunyai kewenangan mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik. 7. Manakah yang bukan termasuk dalam lingkup pengawasan Ombudsman RI? A. Badan usaha milik negara. B. Badan usaha milik daerah. C. Badan hukum milik negara. D. Badan swasta. E. Organisasi internasional. Jawaban, E. Organisasi internasional. Penjelasan, berdasarkan halaman website Ombudsman tidak menyebutkan organisasi internasional sebagai pihak yang diawasi oleh Ombudsman RI. 8. Bagaimana hubungan Ombudsman dengan lembaga negara lainnya? A. Subordinat. B. Koordinatif. C. Tidak memiliki hubungan organik. D. Struktural. E. Fungsional. Jawaban, C. Tidak memiliki hubungan organik. Penjelasan, berdasarkan halaman website Ombudsman menyatakan bahwa Ombudsman tidak memiliki hubungan organik dengan lembaga negara dan instansi pemerintahan lainnya. 9. Prinsip apa yang tidak disebutkan dalam menjalankan tugas dan wewenang Ombudsman? A. Kepatutan. B. Keadilan. C. Transparansi. D. Tidak memihak. E. Kerahasiaan. Jawaban, C. Transparansi. Penjelasan, prinsip transparansi tidak disebutkan dalam daftar prinsip Ombudsman yang tercantum dalam berdasarkan halaman website Ombudsman. 10. Berdasarkan sejarahnya,
Apa fungsi utama Ombudsman saat pertama kali dibentuk di Swedia? A. Mengawasi kinerja pemerintah. B. Melindungi kepentingan individu dari pelanggaran pelayanan publik. C. Memerangi korupsi. D. Menjamin kebebasan pers. E. Mengatur sistem pemilihan umum. Jawaban B. Melindungi kepentingan individu dari pelanggaran pelayanan publik. Penjelasan, berdasarkan halaman website Ombudsman menyatakan bahwa Ombudsman pertama kali lahir di Swedia sebagai seorang yang melindungi kepentingan individu dari pelanggaran pelayanan publik oleh aparatur negara. Ujian seleksi asisten Ombudsman tahun 2024. Tema materi, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia. Latihan soal ujian 1. 1. Apa definisi Ombudsman Republik Indonesia menurut Peraturan Ombudsman RI Nomor 4 Tahun 2010? A. Lembaga swasta yang mengawasi pelayanan publik. B. Lembaga negara yang mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik. C. Lembaga pemerintah yang menyelesaikan sengketa pelayanan publik. D. Lembaga independen yang melakukan investigasi terhadap aparat negara. E. Lembaga peradilan yang menangani kasus maladministrasi. Jawaban B. Penjelasan, menurut Pasal 1 Ayat 1 Peraturan Ombudsman RI Nomor 4 Tahun 2010, Ombudsman Republik Indonesia adalah lembaga negara yang mempunyai kewenangan mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik baik yang diselenggarakan oleh penyelenggara negara dan pemerintahan termasuk yang diselenggarakan oleh BUMN, BUMD, dan badan hukum milik negara serta badan swasta atau perseorangan yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik tertentu. 2. Apa fungsi utama Ombudsman Republik Indonesia? A. Menyelenggarakan pelayanan publik. B. Menegakkan hukum dan peraturan. C. Mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik. D. Menyelesaikan sengketa antara masyarakat dan pemerintah. E. Memberikan sanksi kepada penyelenggara pelayanan publik yang melanggar. Jawaban C. Penjelasan, berdasarkan Pasal 2 Peraturan Ombudsman RI Nomor 4 Tahun 2010, Ombudsman mempunyai fungsi mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik baik yang diselenggarakan oleh penyelenggara negara dan pemerintahan termasuk yang diselenggarakan oleh BUMN, BUMD, dan badan hukum milik negara serta badan swasta atau perseorangan yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik tertentu. 3. Manakah yang bukan merupakan tugas Ombudsman Republik Indonesia? A. Menerima laporan atas dugaan maladministrasi. B. Melakukan pemeriksaan substansi atas laporan. C. Melakukan investigasi atas prakarsa sendiri. D. Memberikan sanksi administratif kepada pelaku maladministrasi. E. Membangun jaringan kerja. Jawaban D. Penjelasan, berdasarkan Pasal 3 Peraturan Ombudsman RI Nomor 4 Tahun 2010, tugas-tugas Ombudsman tidak mencakup pemberian sanksi administratif kepada pelaku maladministrasi. Ombudsman lebih berfokus pada pengawasan, investigasi, dan upaya pencegahan maladministrasi. 4. Bagaimana susunan organisasi Ombudsman menurut Peraturan Ombudsman RI Nomor 4 Tahun 2010? A. Ketua, Wakil Ketua, dan 5 anggota Ombudsman. B. Ketua, Wakil Ketua, dan 7 anggota Ombudsman. C. Ketua, 2 Wakil Ketua, dan 5 anggota Ombudsman. D. Ketua, 2 Wakil Ketua, dan 7 anggota Ombudsman. E. Ketua, 3 Wakil Ketua, dan 5 anggota Ombudsman. Jawaban B. Penjelasan, menurut Pasal 5 Peraturan Ombudsman RI Nomor 4 Tahun 2010, pimpinan Ombudsman terdiri dari 1 orang ketua merangkap anggota, 1 orang wakil ketua merangkap anggota, dan 7 orang anggota. 5. Siapa yang bertanggung jawab dalam memimpin kelembagaan dan organisasi Ombudsman? A. Wakil Ketua Ombudsman. B. Ketua Ombudsman. C. Anggota Ombudsman Senior. D. Sekretaris Jenderal Ombudsman. E. Seluruh anggota Ombudsman secara kolektif. Jawaban B. Penjelasan, berdasarkan Pasal 6 huruf A Peraturan Ombudsman RI Nomor 4 Tahun 2010, Ketua Ombudsman mempunyai tugas memimpin kelembagaan dan organisasi Ombudsman. 6. Apa tugas Wakil Ketua Ombudsman terkait dengan pengawasan internal? A. Melakukan audit keuangan internal. B. Memberikan sanksi kepada pegawai yang melanggar. C. Mengawasi kinerja Sekretariat Jenderal.
D. Melakukan pengawasan internal, mencakup kesekjenan dan pelaksanaan fungsi dan tugas pokok Ombudsman. E. Mengevaluasi kinerja asisten Ombudsman. Jawaban, D. Penjelasan, menurut pasal 7 huruf C Peraturan Ombudsman RI Nomor 4 Tahun 2010, salah satu tugas Wakil Ketua Ombudsman adalah melakukan pengawasan internal, mencakup kesekjenan dan pelaksanaan fungsi dan tugas pokok Ombudsman. 7. Siapa yang berwenang menetapkan tindakan administratif terhadap pelanggaran kode etik di lingkungan Ombudsman? A. Ketua Ombudsman. B. Wakil Ketua Ombudsman. C. Sekretaris Jenderal. D. Asisten Utama Pengawasan. E. Rapat Pleno Ombudsman. Jawaban, A. Penjelasan, berdasarkan pasal 6 huruf F Peraturan Ombudsman RI Nomor 4 Tahun 2010, Ketua Ombudsman mempunyai tugas menetapkan tindakan administratif terhadap pelanggaran kode etik di lingkungan Ombudsman. 8. Apa tugas asisten utama penyelesaian laporan? A. Melakukan investigasi lapangan. B. Menyusun rekomendasi. C. Melakukan mediasi dan konsiliasi. D. Melakukan monitoring dan kepatuhan. E. Semua jawaban benar. Jawaban, E. Penjelasan, berdasarkan pasal 11 dan 12 Peraturan Ombudsman RI Nomor 4 Tahun 2010, asisten utama penyelesaian laporan bertanggung jawab dalam perencanaan dan pelaksanaan penerimaan laporan yang meliputi konsultasi, verifikasi, investigasi lapangan, klarifikasi, penyusunan konsep rekomendasi, penyiapan mediasi, konsiliasi, adjudikasi khusus, dan melakukan monitoring dan kepatuhan. 9. Apa fungsi asisten utama pencegahan dalam struktur Ombudsman? A. Menyelesaikan laporan masyarakat. B. Melakukan pengawasan internal Ombudsman. C. Melaksanakan upaya pencegahan maladministrasi. D. Memberikan sanksi kepada pelaku maladministrasi. E. Melakukan investigasi lapangan. Jawaban, C. Penjelasan, menurut pasal 18 Peraturan Ombudsman RI Nomor 4 Tahun 2010, asisten utama pencegahan mempunyai fungsi melaksanakan upaya pencegahan atas terjadinya maladministrasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik melalui berbagai kegiatan seperti pengawasan berkala, pendidikan, dan peningkatan kesadaran masyarakat. 10. Siapa yang berwenang mengangkat asisten ombudsman yang berasal dari luar ombudsman? A. Ketua Ombudsman. B. Wakil Ketua Ombudsman. C. Sekretaris Jenderal. D. Rapat Pleno Ombudsman. E. Presiden Republik Indonesia. Jawaban, A. Penjelasan, berdasarkan pasal 26 ayat 1 Peraturan Ombudsman RI Nomor 4 Tahun 2010, Ketua Ombudsman dapat mengangkat asisten yang berasal dari luar Ombudsman yang telah memenuhi syarat dalam hal belum tersedianya asisten Ombudsman yang memiliki syarat dan kompetensi untuk diangkat dalam jabatan pada asisten utama atau asisten madya. Audio Jungle.